yang dibatasi bagian timur adalah Meratus Haik, ya. Kemudian di timurnya ada asam-asam, ya, ini ada asam-asam basin. Ya, jadi sebenarnya asam-asam dan barito itu dipisahkannya hanya karena ada tinggian di Meratus ini. Ya, kemudian di utara ada batasan disebut sebagai Sesar Kutai Boundary Fault, atau orang yang menyebut sebagai Adang Fault, ya, di Adang Fault, ya, sorry, Sesar Adang, ya, di sini. Nah, biasanya cekungan-cekungan ini memang dibatasi oleh tinggian-tinggian, ya. Jadi ini tinggian 100, kemudian di bagian barat ada Sunda Silt, ini semua tinggian juga. Nah, di bagian timur, ya, cekungan asam-asam, ini ada Petenosfer Platform, ya. Ada tinggian juga di sini, ada platformnya, seperti ini. Ini yang ada di Kalimantan Selatan, kemudian yang di Kalimantan Timur itu ada Kutai Basin, ya, atau cekungan Kutai. Ya. Cekungan Kutai ini batasannya dari cekungan Barito tadi adalah South Kutai Boundary Fault atau disebut sebagai Adang Fault, ya. Ini ada sesar di sini, ya. Nah, kemudian di bagian barat ini ada Kucing Haik, ya, atau tinggian Kucing ini sebagai blok tinggiannya. Baru ini adalah cekungan Kutai Basinnya. Kemudian di sebelah timur ini adalah Selat Makassar, ya. Jadi memang ini suatu rendahan di sini. Jadi suplai sedimen dari Kucing Haik ini ke arah timur, ya, ke arah laut di sini. Dia membentuk Kutai Basin. Kemudian di bagian utara ini dibatasi oleh Mangkaliat, ya, tinggian Mangkaliat ini, ya. Nah, tinggian Mangkaliat ini memisahkan antara Kutai Basin dengan Tarakan Basin, ya. Ini di Tarakan, ya, kita lihat di Tarakan ini. Nah, di Tarakan itu bagian barat juga dia merupakan batasannya adalah Kucing Haik, ini adalah tinggian Kucing. Di bagian utara ada Sempurna Haik, ya. Kemudian di selatan ada tadi, ya, saya sebut sebagai Pangkalian Haik. Nah, cekungan-cekungan inilah nanti dia akan terisi oleh sedimen menjadi litologi penyusun dari cekungan tersebut. Ya, menjadi kita bisa kelompokkan menjadi formasi-formasi batuan, ya. Di dalam formasi batuan itu, nah, ternyata ada formasi-formasi tertentu yang mengandung batu bara. Itu disebut sebagai formasi pembawa batu bara atau coal bearing formation, atau lapisan pembawa batu bara, kalau lebih detailnya seperti itu. Jadi bisa dipahami, ya. Jadi dalam satu cekungan sedimen, ya, cekungan sedimen ini kalau kita contohnya ini, ya, kita potong di sini, ya. Ini saya gambarkan, ya. Ini ada sebuah tinggian seperti ini, ya. Ini ada sebuah cekung, ya. Ini dulunya ya memang ini sudah tersusun oleh sedimen-sedimen di sini, ya, sedimen-sedimen di sini, ya, sedimen-sedimen. Nah, isi sedimen-sedimennya apa? Ya, ini muka air laut, ya, ini, ya. Nah, di sini, nah, ini ada batuan-batuan yang mengisi di sini. Ini mungkin formasi A, ya, formasi A, ini formasi B, ya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, ya, kalau di Kutai Basin berarti dia ada pertama ada formasi Pamaluan, ya, di sini paling bawah formasi Pamaluan, formasi Pulau Balang, dan formasi Balikpapan. Kemudian yang di atas adalah formasi Kampung Baru. Ya, tentunya ini yang sederhananya seperti ini, tetapi kenyataannya, ya, kalau kita bicara tentang geologi, ya, tentu di situ ada proses geologi yang lain, teknik yang menyebabkan batuan-batuan tadi terangkat dan tersingkap di permukaan seperti ini. Ya, kalau di Kalimantan Selatan berarti ya urutannya ada di bawah ada formasi Tanjung, formasi Brai, formasi formasi Parukin, formasi Dahor, ya, seperti itu. Nah, isinya apa saja itu kita bisa lihat di regional. Nah, di situ yang ada formasi pembawa baturanya, kalau di Kalimantan Selatan itu ada formasi Tanjung, formasi Warukin, dan ada formasi Dahor. Di Kalimantan Timur apa tadi? Ada formasi Pulau Pamaluan, Pulau Balang, Balikpapan, dan Kampung Baru. Seperti itu. Yang tidak ada apa? Yang di Kalimantan Selatan itu yang formasi Berai, ya. Kemudian di Kalimantan Timur ada formasi Babuluh namanya. Itu karena isinya adalah batu gamping. Jadi kecil kemungkinan dia ada batu baranya.
kenapa kita perlu mempelajari tentang cekungan, kemudian isi dari cekungannya, kemudian formasi-formasi apa saja. Kemarin sudah kita singgung bahwa tujuannya adalah kita bisa melakukan evaluasi secara regional terhadap suatu daerah. Jadi kemudahan dalam kita nanti melakukan eksplorasi. Itu keuntungan dari kita melakukan analisis dari lapisan pembawa batu bara. Jadi suatu saat kalau kalian diminta untuk eksplorasi, persiapan yang belum dimulai ya, mungkin kalian masih di Jakarta, ditawari lokasinya di mana, kemudian perkiraan awal itu sudah bisa kalian lakukan. Contoh di plot kemarin saya di plot lokasinya masuk ke formasi Babulu, saya koordinatnya saya plot, saya masukkan di geologi regional di lokasinya ya. Ternyata dia masuk di formasi Babulu Batu Gamping. Saya bilang sama atasan saya, Pak, lokasi ini kemungkinan tidak ada batu baranya, sehingga tidak usah kita pergi ke lapangan ya, cukup di sini saja kita hentikan. Jadi tidak perlu di lapangan sudah tahu bahwa lokasi tersebut memang tidak ada batu baranya, seperti itu. Itu kalau kita ketemu adalah dia di Batu Gamping, atau malah ketemu dia di batuan beku. Nah, tidak mungkin kalau batu bara ada di batuan beku, seperti itu. Jadi bukan batu bara. Tetapi kalau kita punya lokasi, ternyata kita plot, ya, artinya di plot masuk formasi Balikpapan. Nah, kita kira-kira formasi Balikpapan, di situ mungkin malah ada simbol call-nya. Ya sudah, berarti tersebut kemungkinan ada barangnya. Siapa? Ya, kita bisa melakukan kones atau melakukan pengecekan awal, survei awal dulu. Jadi tim ke sana, survei awal, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemboran sampai nanti ketemu, oh ternyata memang di situ potensi atau tidak untuk dilakukan eksploitasi bara seperti itu. Jadi ada di tahap awal kita bisa melakukan diskusi di awal seperti itu. Jadi geologis harus punya database yang baik ya, punya pengetahuan yang baik, tidak hanya kamu ke lapangan mapping gitu, tidak, tapi kita harus punya background tentang tinjauan pustaka atau kita sebut sebagai desk note study atau studi meja. Jadi di meja saja kita sudah bisa melakukan diskusi. Nah, caranya adalah ini sebagai contoh ya. Ini ada di sebelah kanan ya, dari lapisan di sebuah cekungan, yaitu kalau kita bayangkan ini ternyata ini ada lapisan-lapisan bebatuan ya, yang kita lihat ya, ini contoh ya kalau kita punya cekungan ya. Contoh ini saya gambarkan saja, ini adalah cekungan yang ada di Kalimantan Timur ya. Ternyata stratigrafinya apa? Ini sebagai skematik saja ya, ini contoh kerangka pikir kita ya. Di bagian bawah ini adalah basement, ya, batuan dasar ya. Basement, batuan dasar, saya bilang BD ya, batuan dasar. Kemudian di sini ada satuan batu pasir dan batu lempung di sini ya. Kemudian di atasnya ini ada batu gamping. Ada BTGB. Batu gamping. Kemudian di sini ada batu lempung ya. Batu lano ya. Lano, ini lempung ya, ini lano ya, contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah endapan permukaan ya. Jadi dalam satu cekungan ya, suatu cekungan dari isinya adalah ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang ada batu baranya di mana. Nah, satuan batu pasir ini. Nah, ini ada batu baranya di sini. Ini ada batu baranya. Ini ada batu baranya. Jadi lapisan itu ada batu baranya. Ya. Nah, ini juga ada batu baranya di bagian atas ini. Nah, kita bisa tinjau secara regional. Nah, mungkin ya di regional kita bisa petakan lagi bahwa setelah kita ke lapangan, kita mapping, ternyata kita bisa pisahkan menjadi beberapa satuan ya. Contoh ini satu formasi sebenarnya ini. Satu formasi. Ini formasi Balikpapan.
ya, formasi Balikpapan, ya, formasi Balikpapan. Nah, di formasi Balikpapan itu terdiri dari 3 satuan. Satuan Lanau, satuan Batu Lempung, dan satuan Lanau lagi di sini. Nah, kita bisa lihat karakteris antara si Lanau yang bawah, dia ada batu baranya, ya, tetapi di sini lebih dominan dia Lanaunya, memang ada batu baranya gitu kan. Kemudian yang di Batu Lempung dia ada batu bara, ada Batu Lempung, ada batu bara, ya. Kemudian di sini ada Lanau. Nah, di dalam satu satuan ini ya, paham satuan ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi ada formasi, ada nanti unit lain ya, kalau kalian misalkan satuan, kelompok batuan ya, kelompok batuan. Dan ini ada kelompok batuan yang di atas batuan Batu Lempung. Ada Batu Lempung ini di sini mungkin ada selain Batu Lempung juga ada batu bara, ada batu pasir, ya, ada batu Lanau di sini, ya, atau napal di sini, napal ada. Tapi dia dominannya adalah Batu Lempung, ya, gini. Ya, kita kasih warna hijau. Nah, di dalam satu lapisan ini ya, atau formasi pembawa batu bara, nah ini ternyata kita bisa lebih detailkan lagi dia sebagai lapisan pembawa batu baranya. Nah, contoh ini satuan Batu Lempung, ini sebagai lapisan pembawa batu bara, ya. Nah, ternyata atau satuan batu pasir lah ya, selang-seling Batu Lempung, batu pasir ya, supaya lebih bisa dibayangkan rekan-rekan mahasiswa. Halo, halo, halo. Bisa Pak. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Dengar Pak. Ini lapisan yang lempung batu pasir ya, perselingan antara Batu Lempung dan batu pasir. Ini kalian lihat ya, kita bisa lebih detailkan. Jadi kalau tadi melihatnya dengan kacamata skala 1:250.000 yang dia sangat regional sekali ya. Kita bisa detailkan dalam satu lapisan pembawa batu bara yang terdiri atas Batu Lempung, batu pasir, dan batu bara ini. Kita detailkan di sini ya, kita detailkan di sini ya. Ini disebut sebagai lapisan pembawa batu bara atau coal bearing formation atau rock unit ya, atau satuan batuan ya, satuan batuan pembawa batu bara. Nah, di dalam satuan batu bara itu ternyata kita bisa detailkan ya, di sini susunannya apa? Ada batu pasir, ada Batu Lempung sisipan batu bara, ada sisipan batu pasir, Batu Lempung, ada batu bara lagi ya, ada batu bara di bawah batu bara ada Batu Lempung tipis, kemudian ada batu pasir, Batu Lempung, batu bara lagi ya, dan seterusnya. Jadi di dalam satuan Batu Lempung batu pasir ini ada berapa lapis batu bara? Ini 1, 2, 3. Ada 3 lapisan batu bara atau kita sebut lapisan batu bara itu disebut sebagai apa? Sebagai coal seam, ya, seam batu bara atau lapisan batu bara. Jadi ada pertanyaan, ada berapa seam? Itu berarti ada berapa lapisan batu bara? Oh, di situ ada 3 seam. Ada 3 seam. Itu 3 lapisan batu bara. Jadi kalau seam itu apa? Seam adalah lapisan batu bara. Jadi ya sudah bisa jawab ya. Di mana dia diapit oleh sedimennya adalah pembawanya adalah batu pasir, batu lempung kayak sini ya, batu pasir, batu lempung. Dominannya seperti itu. Jadi ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang agak tebal ya seperti itu. Ada tiga jenis tebalannya nanti menyesuaikan. Nah ini dipetakan dengan skala 1:100.000, tebalnya adalah 50 sampai 100 meter. Nah ini contoh. Nah di dalam satu lapisan batu bara ini sebenarnya juga kita punya karakteristik tersendiri ya. Jadi kalau ini lapisan SIM 1, lapisan SIM 2, kalau kita detailkan ya, ini kalau kita detailkan lagi di satu SIM, contohnya SIM yang kedua ini ya. Ini SIM kedua, saya bilang SIM 2 ya. SIM, ya SIM 2 gini ya, SIM 2 seperti ini. Nah di dalam satu SIM ini ya, kalau kita detailkan, itu ternyata batu bara itu juga tidak clean cool ya. Jadi kita bisa melihat batu bara itu murni batu bara, ketebalannya contoh ini lebalnya adalah 5 meter ya, 5 meter ya. Nah 5 meter ini bisa dia murni dari atas sampai bawah, satu lapisan dari top bottom, itu dia murni 5 meter adalah
batu bara saja. Tetapi bisa juga di dalam 5 meter itu ternyata di dalamnya ada karakteristik yang lain. Contoh ada sisipan, ya, sisipan batu lempung, mungkin ada parting juga di situ, ya. Kemudian di karakteristik lain ada mungkin ada sisipan kuali clay, ya, atau kuali karbonat, ya, kuali karbon, ya, kuali karbon, ya, seperti itu, ya. Kita bisa lihat dari sebagai lapisan batu bara atau full strata atau SIM tadi, ya, kita sebut sebagai SIM. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada lapisan di atas batu bara, ya, lapisan di atas batu bara. Ini kita sebut sebagai roof. Di lapisan di atas batu bara itu kita sebut sebagai roof batasnya. Ya. Roofnya apa? Roofnya adalah atapnya adalah batu lempung. Nah, kemudian floornya apa? Ini floornya di sini batasnya. Nah, ini disebut sebagai floor atau lantainya. Ya, lantainya. Rantainya dalam satu lapisan itu apa? Nah, di sini juga batu lempung ternyata di bagian bawah. Gitu. Nah, di dalam satu lapisan sendiri ya, dari roof sampai floor ini, ternyata batu bara itu memiliki karakteristik. Kalau kemarin kita bisa deskripsikan, batu baranya itu warnanya apa, kemudian goresnya apa, ya, kilapnya bagaimana, belahannya bagaimana, ada kehadiran klit atau tidak, kemudian ada pecahannya seperti apa, ya, belahan, ya, pecahan keras atau tidak. Itu disisipkan. Sebagai contoh di sini adalah batu bara yang bagian atas ternyata dia ada klitnya. Klit itu adalah retakan-retakan yang ada di dalam batu bara atau kekar-kekar yang ada di dalam batu bara. Kemudian di dalam satu lapisan ini ternyata juga ada partingnya di sini, ada parting batu pasir di situ. Ya. Kemudian ada apa tekstur dia masih ada tanaman di situ masih terlihat, ya, lapisan. Kemudian ada batu lempung di sini sisipannya, mungkin tipis batu lempungnya mungkin sekitar 2 cm atau 5 cm, ya kita tetap harus deskripsi seperti itu. Kemudian ada kuali clay, ya, atau carbonaceous clay. Jadi karbon, ya, lempung tapi dia karbonan gitu. Ada karbonnya di situ tapi bukan batu bara. Itu juga bisa kita pisahkan, ya, kita deskripsi supaya apa? Supaya kita tahu bahwa lapisan tadi adalah murni batu bara atau tidak. Kalau murni batu bara tentu hasil kualitasnya seragam. Tapi kalau dia ternyata ada contoh di sini ada sisipan, ya, sisipan kalau sisipannya cuma 5 cm, 5 cm gitu kan. Dalam 5 meter sisipannya 5 cm, 5 cm. Itu tidak akan bisa dipisahkan oleh alat berat, ya. Alat berat ekskavator, ya, alat gali itu mesti akan menggali semuanya digali, ya, ikut tertambang dia. Dikali keruk, ikut di bawah untuk diolah. Dan itu bisa menimbulkan apa? Pengotor, ya. Pengotor, kadar abunya akan tinggi. Kecuali kalau mungkin, ya, lapisan sisipannya tadi batu lempung atau kuali clay atau carbonaceous clay-nya itu tebalnya sekitar 40 cm atau setengah meter lah, ya. Itu alat berat masih bisa misahkan. Jadi batu bara yang diambil, sisipannya dibuang gitu kan. Karena dia ketebalannya sekitar setengah meter, ya, berarti, ya. Kalau alat berat itu sekitar 20 cm masih bisa dipaksakan untuk suruh misahkan. Tapi kalau kurang dari 20 cm, marah operatornya, sulit, ya. Sulit memisahkan. Makanya itu juga harus dideskripsi bagaimana karakteristik dari lapisan batu baranya. Dan ini tujuannya bagaimana kita mengevaluasi dari sebuah urutan stratigraphic plate dalam sebuah cekungan, kemudian kita deskripsi per unit, ya, rock, ya, atau apa satuan batuannya sebagai satuan pembawa batu baranya atau cool bearing formation-nya, ya, detail dari formasi tadi. Bagaimana batu bara yang ada di dalam satu formasi tersebut. Nah, itu bisa kita detailkan lagi setiap lapisan batu baranya karakteristiknya bagaimana. Seperti itu. Jadi konsepnya kalau dari regional sampai ke detail. Itu konsep juga nanti dieksplorasi juga seperti itu. Bisa dipahami rekan-rekan mahasiswa konsep ini dulu. Halo? Bisa membayangkan nggak? Bisa, Pak.
yang saya maksudkan. Bisa ya, oke. Jadi sebagai contoh lain nanti saya lihatkan ya, bagaimana sebagai contoh ya. Ini ada contoh lapisan ini di formasi, contohnya adalah formasi Balikpapan ya, formasi Balikpapan. Nama formasi ya, itu pada satuan batu pasir halus ya, batu pasir halus sisipan dengan lempung ya di sini ya. Ini kalau kalian lihat ya, di bagian atas ini adalah lapisan satuannya, batuan sedimen yang lain ya. Ya, seperti ini. Nah, di bagian tengah ini ya, ini adalah lapisan batu baranya. Ya. Ini unitnya dia sebagai satuan batu lempung, ya, sisipan batu bara. Batu lempung, batu pasir. Maaf Pak, suaranya Nah, di putus-putus. dalam satu detail unit ini kita bisa ya pada batuan sedimen plastika. Jadi sedimen plastikanya apa? Ada mungkin batu pasir halus, batu lanau ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua asosiasinya adalah dengan batu lempung, asosiasi yang kedua. Jadi kalau kita lihat tadi ini merupakan plastika ya, sedimen plastika. Di sini bisa batu lempung, batu lanau, batu pasir halus ya. Mungkin ada beberapa dia batu pasir kasar kayak gitu. Nanti kita lihat batuan yang berasosiasi dengan lapisan batu bara adalah batuan sedimen plastika dan batu lempung. Nah, kita bisa lihat ini di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Timur ya. Masih ingat ya tadi yang penjelasan saya yang di bagian ini ya, ini adalah yang di Kalimantan Selatan ya. Yang ini adalah Kalimantan Timur. Tahunya dari mana? Ini adalah satu ada cekungan pasir dan cekurangan asam-asam. Itu lokasinya di mana cekungan pasir dan asam-asam? Ayo rekan-rekan. Cekungan pasir dan cekungan asam-asam di mana? Ada yang tahu? Halo? Iya Pak, belum tahu Pak. Pak ini slide-nya tidak, slide share-nya tidak muncul Pak. Suaranya putus-putus juga Pak. Iya Pak, suaranya Bapak putus-putus juga Pak. Kalimantan Selatan ya, sorry. Ini ya, muncul. Oke, saya Iya, Pak. coba share lagi ya. Oke. Saya aja di handphone. Karena di kampus kelihatannya, mohon maaf ya, saya ganti dulu. Ya sudah bisa lihat. Oke.
Sudah, Halo? Pak. Cek. Sudah kelihatan, Pak, Oke ya. slide-nya. Iya. Tadi enggak munculnya dari mana? Ini sudah tadi ya? Muncul ya ini ya? Muncul, Pak. Yang ini sudah, Pak. Ini sudah tadi ya? Iya. Ini sudah ya? Oke. Nah, jadi ada cekungan pasir dan cekungan asam-asam ada di mana? Cekungan pasir dan asam-asam ada di Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan Selatan. Selatan ya? Oke, Kalimantan Selatan. Ya, Barito juga ya, Kalimantan Selatan. Jadi di sini ya, di sini. Ini ada asam-asam, kemudian pasir di sini ya, perbatasan antara Kutai dan di Kalimantan Selatan. Kemudian yang di Kutai Basin yang di sini ya, di Kalimantan Timur. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi ada korelasi, ada hubungan sebenarnya antara yang cekungan yang di Barito, pasir, dan asam-asam di Kalimantan Selatan dengan yang di Kalimantan Timur ada cekungan Kutai di situ. Yang memisahkan apa? Yang memisahkan adalah tadi ada sesar, ya, adang fault atau Kutai South Boundary Fault ya. Yang ini ya, South. Ini ya, ada South Kutai Boundary Fault atau disebut sebagai adang fault ya. Kalau kalian baca referensi yang lain. Batasnya di situ. Ya, tapi sebenarnya masih bisa kita lihat ada korelasinya di mana antara yang di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan itu sudah dimulai pada Paleogen atau Eosen ya. Itu sudah diendapkan formasi Tanjung. Jadi yang di cekungan Kutai apa? Ya dia belum terbentuk cekungan di sini ya di Kutai ya. Belum terbentuk cekungan. Terbentuk cekungan batu bara ini baru di Kalimantan Selatan ada formasi Tanjung. Ini ada batu bara yang hitam-hitam ini. Nah, baru kemudian mengalami proses genang laut di Kalimantan Selatan, tersesarkan dia ya, tersesarkan. Kemudian di situ tergenang menjadi terendapkan adalah formasi berai ya. Oligosen ya, Miocene akhir, Oligosen sampai Miocene awal. Itu semuanya adalah batu gamping di Kalimantan Selatan. Nah, berbeda dengan di Kalimantan Timur, itu terendapkan ya, sudah mulai terbentuk cekungan ya di Kalimantan Timur. Nah, di situ mulai terbentuk formasi Pamanuan di Kalimantan Timur. Ya, formasi Pamanuan sebagai formasi pembawa batu bara di awal ya, awal di cekungan Kutai. Ini ada hitam-hitam ini batu bara. Jadi ada batu baranya di formasi Pamanuan. Dia di umurnya di apa? Di Oligosen ya, formasi Pamanuan. Nah, kemudian formasi Pamanuan ada sebagian tempat ya juga diendapkan batu gamping. Tapi di batu gamping atau kita sebut sebagai formasi Babuluh ya di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Timur, formasi Babuluh di Kalimantan Timur ini tidak ada batu baranya. Nah, ini juga hampir mirip dengan di Berai ya, umurnya juga hampir sama ya, karena di Berai di formasi Berai ini ya di Kalimantan Selatan ini ya dia juga sampai ke Miocene awal ya. Seperti itu. Tapi ada beberapa bagian di Pamanuan itu juga masih berlanjut sampai Miocene. Ini ada batu bara juga di situ. Kemudian, nah ini baru sama-sama ya, di cekungan pasir, cekungan asam-asam, dengan cekungan Kutai, ini juga diendapkan sedimen yang hampir mirip ya, hampir mirip sedimennya. Di Kalimantan Selatan ya, cekungan pasir dan asam-asam ada formasi Warukin di situ, ada batu baranya juga. Kemudian di cekungan Kutai ada formasi Pulau Balang dan formasi Balikpapan. Formasi Pulau Balang dan Balikpapan ini juga mengandung batu bara di situ. Nah, ini memiliki umur yang sama, karakteristiknya ya sama. Kemudian baru terjadi endapan-endapan kuarter ya, ada Pliocene di situ. Nah, di Pliocene ini ada sampai kuarter diendapkan di Kalimantan Selatan ada formasi Dahor, di Kalimantan Timur ada formasi Kampung Baru. Ada batu baranya juga di Dahor juga ada batu baranya, di Kampung Baru juga ada batu baranya, tapi batu baranya relatif lebih muda umurnya. Jadi batu baranya masih coklat-coklat seperti itu. Nah, ini bahwasanya kita bisa melihat bahwa satu cekungan dengan cekungan yang lain itu bisa kita korelasikan seperti ini. Jadi kita bisa hubungkan secara umur ya. Berai, di sini ada Babuluh, Tanjung, Pemaluan. Jadi kalau saya lihat kemarin ada yang menjawab formasi yang di Kalimantan Selatan, dia bicara tentang formasi di cekungan Barito, formasi batu baranya apa? Dia sebutkan Tanjung, Berai, Warukin. Nah, Tanjung dan Warukinnya benar,
berenya yang salah gitu loh ya. Harusnya ada formasi dahol. Jadi bisa dipahami ya, kita melihat secara kerangka regional seperti ini. Nah, kita bisa melakukan pendekatan stratigrafi ya. Batu bara eosin di cekungan paleogen ya, misalnya yang di formasi Tanjung tadi ya, saya tunjukkan ya di formasi Tanjung, kita sebut sebagai formasi pada cekungan paleogen atau formasi paleogen ya, paleogen yang ada di cekungan asam-asam. Formasi Tanjung, lapisan bawah batu baranya apa? Lapisan bawah batu baranya adalah satuan batu lempung yang diendapkan di lingkungan transisional lower delta plane. Jadi di delta bagian atas ya, delta plane ya. Nah, formasi di Tanjung kontak selaras dengan formasi berai di atasnya yang disusul dengan batu gamping dan diendapkan di lingkungan neritik ya. Itu kontaknya dari formasi Tanjung. Nah, lapisan bawah batu bara adalah batu pasir fluvial dan batu lanau. Jadi litologinya apa? Ya, di formasi Tanjung ada batu pasir fluvial, endapan sungai, kemudian ada batu lanau ya. Biasanya roof lapisan batu baranya ini dari sedimen payau hingga merin ya. Batu lanau berbutir halus dan batu pasir tidal channel ya, ada di bagian pasang surut ya, channel. Tapi menurut Frederick ya, secara petrografi dicirikan oleh tumbuhan palm, ada palm di situ yang peka terhadap proses pembusukan secara kimia dan fisika dibentuk dalam suatu urutan transgresi, ada proses transgresi ya. Genang laut ya. Kenapa genang laut? Karena setelah Tanjung itu ada formasi berai ya. Formasi berai apa tadi? Batu gamping ya. Di batu gamping karena berarti dia ada genang laut, ada transgresi, kenaikan muka air laut karena dari lingkungan dia delta kemudian sampai ke lingkungan neritik karena ada batu gamping ya, di sini ada batu gamping formasi berai ini. Berarti apa kalau dari delta terus ke neritik? Ada genang laut ya, ada transgresi, menaikkan muka air laut secara sederhananya seperti itu ya. Ya, kalau sudah tergenang air laut berarti kan sudah ada rawa di situ, tidak ada pembentukan sedimen delta ya. Yang terbentuk apa? Batu gamping ya, karena ada lingkungan laut toh. Nah, ini ada kontaknya ya, di bagian atas adalah formasi berai atau batu gamping. Seperti itu ya kerangka berpikirnya. Jadi ada urutan transgresi di dekat pantai bergambut, muka air naik ketika terjadi transgresi. Nah, air ini melewati gambut ya, melewati gambut. Jadi di atas lapisan pembawa batu bara yang berupa batu pasir fluvial dan batu lanau ya, itu diendapkan batu gamping. Nah, ini contoh kalau yang kita detailkan ya, tadi dari konsep awal tadi. Nah, ini sebagai contoh di stratigrafi regional yang ada di cekungan asam-asam ya, cekungan asam-asam ya di Kalimantan Selatan ya. Saya tunjukkan ini. Ini asam-asam ya. Asam-asam. Ya, di asam-asam itu apa? Ya, mulai dari basement ya, ini basement, lapisan dari granit, kemudian formasi kuda ini ya, ini basement, kita sebut sebagai basement ya. Nah, ini tidak selaras ya, kayak gini ya, tidak selaras. Ya. Nah, ini sebagai basement dari cekungan sedimennya ya. Baru diendapkan pertama kali apa? Formasi Tanjung yang berumur Eosen atau disebut sebagai batu bara apa? Cekungan paleogen di situ. Nah, di atasnya apa? Ada formasi berai. Batu gamping ya isinya, TOMB itu. Tersier oligo miosen berai. Yang berwarna biru ini ya. Biru ini adalah batu gamping yang ini biru ini ya. Biru. Nah, TET itu adalah tersier Eosin Tanjung ya, TET. Ya, kalau kalian baca di peta geologi regional nanti munculnya TET.
atau formasi Tanjung. Singkatannya adalah Tersier Eosen Tanjung, TET. Nah, ini tebalnya berapa? 750 meter. Yang beratnya berapa? 1000 meter gitu kan batu gamping. Kalau ini nggak ada batu baranya, ini tidak ada batu baranya, kita silang saja ya. Kita silang. Yang ada batu baranya di sini. Nah, kita bisa melihat dari satu formasi ini, ya tidak semua ada batu baranya tentu. Di sini ada formasi pembawa batu baranya di mana? Di sini. Nah, kita bisa petakan secara lokal ya. Kalian mapping, kalian drilling di situ ya. Nah, kalian bisa pisahkan dari pemetaan yang lebih detail. Ini adalah skala 1/100.000 ya. Mungkin ini 100.000 ya. Saya tuliskan ya 100.000. 100.000 skalanya ya. Nah, di sini mungkin skala 1/12.500 atau 25.000 lah ya kayak gitu ya. Saya munculkan 25.000. Skalanya 1/25.000, artinya lebih detail kan ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada formasi-formasi pembawa batu baranya apa saja. Ya, di sini ada batu lempung dan batu pasir ya, formasi pembawa batu baranya. Di sini lapisan pembawa batu baranya ketebalannya berapa ya? Ketebalannya di sini adalah ini ya, 40,96 meter di satuan batu lempung. Jadi batu lempung ini adalah lapisan pembawa batu bara atau disebut sebagai rock unit formation, cool formation atau cool bearing formation ya, atau formasi pembawa batu baranya. Nah, di dalam batu lempung ini ya, satuan batu lempung ini, nah terdapat 3 ya, sebagai contoh ini ada 3 lapisan batu bara, ini 1 atau 3 sim batu bara, 2, 3. Ini contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lebih detailkan lagi ya, di lapisan pertama bagaimana, lapisan kedua bagaimana, ini lapisan ketiganya. Nah, ternyata di lapisan ketiga atau sim ketiga ini kita bisa lihat ya bahwa lapisan roofnya dia adalah di atas itu adalah batu lanau ya. Roofnya adalah batu lanau ya. Lanau ya, ini BTLN ini lanau. Roofnya dia sebagai roof ini. Ingat roof ada atap ya. Lapisan atap dari batu bara itu sebagai roof ya, roof. Kalau bagian bawah disebut apa? Apa tadi? Lapisan di bawah batu bara. Sebagai lantainya adalah floor ya. Ini floornya apa? Di sini. Mitologi floornya apa? Batu lano karbona. Nah, ini floornya di sini. Ini batasnya di sini ya. Nah, ini floornya, ini roofnya. Nah, di dalam lapisan batu bara ini ternyata ada sisipan batu lempung. Ini sisipan ya, batu lempung ini sisipan dalam batu baranya. Nah, kita bisa lakukan pendeskripsian ya, batu bara dengan sisipan batu lempung ya, gitu ya. Tebal lempungnya berapa disebutkan ya. Lapisan batu baranya berapa? 5 meter. Ya. Contoh ini lapisan tebal batu baranya 5 meter. Ada sisipan lempung mungkin berapa? 10 cm sebutkan ya. Nah, kita deskripsi. Ini contoh deskripsi batu bara ya. Batu bara dia berwarna hitam. Jadi batu bara hitam. Batu bara warna coklat ada? Ada. Batu bara warna coklat kehitaman juga ada. Kita sebut warna hitam, cemerlang karena dia mengkilap ya. Kemudian hitam kecoklatan itu apanya ya? Hitam kecoklatan itu warna goresnya. Kita gores pakai pisau atau pakai palu geologi, kita goreskan di batu baranya, nanti akan muncul apakah dia goresnya warna hitam kecoklatan ya, atau coklat kehitaman. Itu nanti kita deskripsikan. Nah, ini contohnya adalah dia hitam kecoklatan, agak keras, kemudian agak berat ya, kemudian dia blocky sampai uneven, belahannya adalah dia blok-blok ya. Kalau kita pecah ya, dia belahannya blocky sampai uneven ya. Kemudian terdapat clay atau sand bandit ya. Jadi ada kenampakan clay ya, clay. Kemudian ada amber itu apa? Getah ya, ada getahnya mungkin. Ya kita deskripsi kalau memang ada getahnya kita tulis ada getahnya. Kemudian ada pirit ya. Ada piritnya. Ya, kita lihat, oh iya ada piritnya, banyak atau tidak piritnya, bisa disebutkan apa tidak ya. Disebutkan banyak atau tidak ada piritnya atau sedikit pirit ya disebutkan.
Ini contoh bagaimana kita melihat kerangka regional, kemudian stratigrafi lokal. Jadi ada strategi regional dan stratigrafi lokal. Stratigrafi lokal nanti ke lapisan batu bara sampai ke detail lapisan batu baranya. Nah, kalau kalian lakukan pelaporan eksplorasi, tentu akan ada uraian ya, bagaimana regionalnya, bagaimana lapisan batu bara, sebarannya bagaimana, peta dilakukan pemetaan bagaimana ya. Kemudian setiap lapisannya karakteristiknya bagaimana, itu dijelaskan di sini. Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan loh ya. Saya dipotong di jalan. Dipotong di jalan. Izin bertanya, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ya, silakan Mbak. Ya. Ya. Ini kan di sini kita sudah petakan kayak lapisan yang ada batu baranya kan, Pak. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu kalau lapisan batu bara itu bisa bernilai ekonomis, layak untuk ditambang? Oke, sudah? Mungkin itu sudah ya Mbak ya? Oke, baik, saya jawab ya. Kalau untuk kita bilang, kalau terkait dengan ekonomik atau tidak, itu tahapannya memang masih panjang Mbak ya. Jadi kalau kita memutuskan suatu daerah itu, pertama apakah dia ada potensi dulu atau tidak, kemudian secara sumber daya nanti bagaimana eksplorasinya, baru nanti sampai ke dihitung secara untung ruginya, atau nanti kita sebut sebagai cadangan. Jadi ada tahapan sampai di cadangan itu dikatakan bahwa itu layak tambang atau tidak. Jadi tahapannya panjang. Dari mulai kita melakukan evaluasi awal, ya, melihat secara regional, baru di atas meja kita diskusikan, kemudian melakukan tahap survei rekones, namanya nanti rekones itu hanya meninjau dulu gitu kan. Mungkin timnya hanya 1-2 orang geologis di situ. Nah, kemudian nanti baru, oh ya itu daerahnya ada singkapannya gitu kan. Oh, ada batu bara berapa singkapan. Wah, menarik ini gitu kan. Tapi kita perlu mendetailkan lagi sehingga kita tahu stratigrafinya secara lokal. Nah, kita bikin tim, mungkin geologisnya ada di berapa tim, ada 3 tim atau 4 tim. Nanti kita melakukan pemetaan detail di situ, bikin jalan gitu kan, bikin stratigrafi terukur di situ. Sehingga kita bisa melihat secara detail urutan stratigrafinya ya. Sebagai contoh di sini ada 3 lapisan batu bara di situ. Nah, baru dari pemetaan permukaan nanti kita buktikan dengan pemboran. Orang melakukan pemboran, membangun model ya, bagaimana sebarannya digambarkan, sebarannya baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi nantinya ya. Kalau kita belajar lebih lanjut, itu nanti bisa dimodelkan secara 3 dimensi. Baru kita hitung ya. Kita hitung secara keseluruhan apa adanya. Itu disebut sebagai sumber daya. Nah, sumber daya itu belum memutuskan apakah ini layak ditambang atau tidak, Mbak. Jadi hanya menentukan, oh di dalam satu area, contoh 5 km persegi, 2 hektar lah, taruhlah ya, 2 hektar itu ada batu bara, isinya itu sekian, murni sekian, entah kedalamannya berapa itu kan, tapi ada batu baranya jumlahnya mungkin ada 10 juta ton gitu kan. Oh di sana ada 10 juta ton. Tapi apakah semua 10 juta ton itu bisa ditambang, Mbak? Ataukah malah 10 juta ton tadi sama sekali tidak bisa ditambang semua? Itu bisa terjadi. Ya. Nah, barulah nanti kita akan melihat secara berbagai macam aspek. Mungkin kita lihat aspek harga pasarnya. Oh, kualitasnya sekian. Harga pasarnya sekian. Kalau kita jual, nanti lakunya dengan harga sekian. Nah, kemudian kita pikirkan lagi. Itu kalau digali, biaya operasionalnya berapa? Mulai dari pembebasan lahan, kemudian izin ke pemerintah, bayar royaltinya bagaimana, gitu kan? Kita bangun kantor di situ, bangun pelabuhan, kemudian jalan angkutnya dari tambang ke pelabuhan itu berapa meter, kita berapa kilo ya, itu kita hitung ya. Kita hitung per kilonya kita berapa ya jaraknya, itu kita hitung proses pengangkutannya dengan produksi tertentu gitu kan. Nanti dengan model penambangannya, oh tambang terbuka
terbuka, nanti dengan slope sekian, materialnya juga bagus. Kalau materialnya jelek, material sedimen lainnya jelek, tentu akan ada rekayasa yang lebih lanjut ya. Mungkin tingkat kesulitannya akan lebih besar, biayanya juga akan lebih besar. Nah, kalau itu nanti sudah dihitung, oh ternyata dengan batu bara di situ sampai ke pelabuhan, saya bawa ke pelabuhan, itu saya bisa jualan dengan harga seperti ini ya, dapat memasukkan, kemudian dipotong dengan biaya operasional. Nah, dapat untung atau tidak. Nah, kalau itu untung, ya berarti bisa dilakukan penambangan. Tapi kalau rugi, ya tidak bisa dilakukan penambangan. Nah, itu. Jadi tahapannya panjang, dari mulai kita studi awal, kemudian studi semi detail, studi detail, sampai nanti diputuskan sampai evaluasi cadangan atau disebut sebagai masa studi kelayakan tambang atau studi feasibility study atau studi kelayakan tambang. Nah, di studi kelayakan tambang inilah nanti ditentukan suatu daerah itu prospek atau tidak. Seperti itu, Mbak. Jadi peranan geologis itu panjang sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu ya, Mbak. Ya, jadi itu tergantung dengan luasannya juga. Saya pertama kali kerja itu pada area 50.000 hektar, Mbak. 50.000 hektar itu luar biasa besarnya, dan itu ternyata sudah dieksplorasi dari sekitar 5 tahun sebelum saya masuk situ. Jadi sekitar 5 tahun sebelum saya masuk situ, itu sudah dieksplorasi. Nah, kemudian saya masuk tahun 2003 di perusahaan itu, jadi luasannya sekitar 50.000 hektar. Nah, itu tidak semua itu bisa juga kita petakan detail, kita eksplorasi itu. Ya kadang-kadang hanya beberapa spot area kita istilahnya kita recognize secara umum saja. Nah, kira-kira tidak prospek, ya sudah kita balikin ke pemerintah. Nah, waktu potong dari 50.000 hektar itu saya potong jadi 25.000 hektar, yang 50.000 hektar izinnya saya balikan ke pemerintah. Jadi perusahaan saya dikembalikan ke pemerintah. Jadi saya hanya 25.000 hektar, dari 20.000 hektar itu saya bagi menjadi beberapa blok prospeknya, itu baru nanti dihitung. Jadi prosesnya panjang, itu sampai tahun 2005 itu saya baru produksi, 2006 itu mulai produksi, 2005 konstruksi, 2006 produksi. Berarti butuh waktu 8 tahun, Mbak, untuk eksplorasi. Itu karena daerahnya luas betul. Nah, di situ masih yang bermain adalah geologi semua, 8 tahun itu. Nah, tapi baru nanti kalau ditambang, nanti baru orang tambang masuk, orang sipil masuk, seperti itu. Nah, ini berbeda juga dengan kasus contoh kalau kamu nanti bekerja di area yang hanya mungkin 10.000 hektar, ada 500 hektar kayak gitu, itu bisa mungkin eksplorasinya hanya setahun selesai gitu kan, itu juga bisa. Sampai kita memutuskan bahwa lokasi tadi itu prospek atau tidak, jadi bisa ditambang atau tidak. Seperti itu. Nah, tadi adalah pendekatan untuk batubara eosin yang ada di asam-asam. Nah, ini ada batubara miosin. Ya, batubara miosin di cekungan neogen. Ya, cekungan neogen itu tadi, kalau yang paleogen tadi hanya di asam-asam sama pasir, ya kan? Dari Kalimantan Selatan ya. Formasi Tanjung aja tadi yang berumur eosin. Nah, tetapi batubara yang miosin yang ada di cekungan neogen, ya itu ada formasi apa saja tadi? Ada formasi warukin di balik. Nah, ini ya, yang ini ya. Yang ini saya kotakin, ini yang neogen ya. Yang neogen di atas ini ya. Yang neogen. Nah, ini ada formasi warukin, ini di cekungan asam-asam ada, di cekungan pasir ada. Kemudian formasi Balikpapan, ini hanya di formasi Kutai. Nah, ini dengan lapisan pembawa batu baranya adalah satuan batu pasir. Formasi warukin didapatkan pada lingkungan upper delta plain. Ini menurut Hidayat dan Umar 94. Kemudian formasi Balikpapan didapatkan di lingkungan transisional lower delta plain. Di delta juga ya, di lower delta plain Supriyatna. Nah, formasi Warukin dan formasi Balikpapan ini kontak tidak selaras dengan formasi Kampung Baru ya, tadi yang di Kalimantan Timur ada formasi Kampung Baru di cekungan Kutai. Kemudian di mana di cekungan
asam-asam dan pasir itu ada formasi dahor. Ya, ini sama-sama ya, ini litologinya adalah disusun oleh batu pasir kuarsa dan ditemukan di lingkungan delta sampai laut dangkal. Nah, formasi warukin secara petrografi dijadikan pada komponen tumbuhan kayu yang resisten. Nah, ini kandungan abu dan sulfur yang sangat rendah, dibentuk oleh kubah gambut atau dompit yang memungkinkan terjadi perubahan tebal secara tiba-tiba dan berkembang menjadi sangat tebal. Jadi batu baranya memang lebih tebal-tebal yang Balikpapan dan Waruki daripada yang di Tanjung. Ini contoh bagaimana kita pendekatkan ya, ini formasi yang ada di cekungan Kutai. Ya, ini Kutai ya, Kutai Basin ya. Ini sama pendekatannya, kita juga melihat secara regional juga ya. Di Kutai itu mulai dari formasi TMPB adalah formasi Pulau Balang ya. Tersier Miocene Pulau Balang ya, TMPB. Umurnya Miocene tengah sampai akhir, ini delta form sampai delta plain, tebalnya 1000 sampai 1500 meter. Nah, kemudian ada formasi Balikpapan, ini ada Miocene tengah sampai akhir, delta form sampai delta plain ya. Pulau Balang dan Balikpapan ini ada batu baranya, cuman karakteristik membawa batu baranya berbeda. Kemudian ada formasi Kampung Baru. Formasi Kampung Baru juga ada batu baranya. Nah, kita juga lihat contoh di formasi Pulau Balikpapan ya, TMPB. Ini lapisan pembawa batu baranya tebal 40,92 meter ya. Di sini ada 2 SIM, ini sebagai contoh saja ya ini ya. Nah, suatu daerah kalau kalian petakan ternyata cuma 2 SIM, tapi tebal-tebal ini SIM-nya. Nah, kita lihat. Nah, roofnya apa ya? Roofnya apa? Floornya juga apa? Roofnya apa nih? Batu lempung karbonan. Floornya adalah batu lempung karbonan juga. Ini floor ya. Ini roof ya. Nah, kita deskripsi batu baranya. Batu bara hitam, pendek ya, 5-10% bright ya. Mengkilatnya sekitar 5-10 ya. Kemudian coklat kehitaman, agak keras, agak berat, blocky uneven. Terdapat clay pen, kemudian ada amber dan irit. Nah, caranya deskripsi seperti itu. Tebalnya berapa? Tebalnya adalah 4-6 meter. Nah, ini kita lihat secara regional bagaimana di Kutai Basin, ya, formasi pembawa batu baranya adalah formasi Balikpapan, lapisan pembawa batu baranya, ya, ini di satuan batu pasir, ya, satuan batu pasir seperti ini, ya. Nah, ini ada karakteristik hidrologinya. Nah, ini contoh ya, lapisan pembawa batu bara, ya. Kita lihat ya, caranya kita harus melihat secara stratigrafi ya, kita bikin profil ya seperti ini ya. MS kalau perlu ya, lebih detail, kita sketsa singkapan, kemudian kita lihat ya, bagaimana struktur sedimennya, ada cross stratification, ada liver lamination, ada paralel laminasi ya seperti itu. Kemudian ada jejak-jejak tumbuh-tumbuhan di sini masih ada. Kita lihat di sedimennya ya. Kemudian di batu baranya bagaimana ya, ada karakteristik batu baranya seperti apa. Jadi kita lihat baik batu baranya maupun sedimen pengapitnya atau sedimen pembawa batu baranya. Baru nanti kita bisa melihat bagaimana karakteristik di lingkungan pengendapannya. Ya kita dekatkan ya, kayak gini bisa kita dekatkan dengan model seperti ini. Ada bagian dari back swamp-nya, ada livy-nya. Oh ternyata dia diendapkan pada lingkungan seperti apa. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini contoh tadi ya, kita lihat ya. Lapisan bawah batu bara, ini batu bara, tapi tipis saja. Ini batu bara juga, ini SIM kedua, ini SIM ketiga. Ya, ini kita lihat ya kayak gini. Kita bisa detailkan. Nah ini batu bara juga ya. Ini roofnya apa? Batu lempung ya kayak gini ya, atau batu lanau. Nah, ternyata ini ada batu bara cuma sampai di sini juga nih. Kita lihat ini. Ini batu bara. Ini. Ya seperti ini ya. Nah itu caranya kita melakukan pendeskripsian. Nah ini juga ya batu bara. Di mana batu baranya? Oh di sini ini batu bara yang di bawah ini. Ini ada batu bara yang terlipat di sini ya. Nah di bawah seperti ini. Ini terlipat. Kita lihat juga karakteristik bagaimana sedimen pembawa batu baranya ya, atau lapisan pembawa batu baranya. Kita deskripsikan dari atas sampai ke bawah. Nah ini kalau kita sudah tersingkap ya nak ya, tapi pada waktu eksplorasi ya kita harus memetakan dari satu singkapan dengan singkapan yang contohnya mungkin tersingkap di sini ya. Kita lihat etologinya bagaimana, kita rekonstruksi
Kemudian kadang kita bor juga di sini, nah, kita bor sampai dalam, sampai di bawah lapisan batu bara ya, kita bor gitu, sehingga kita tahu stratigrafinya seperti itu. Kita korelasikan dengan data singkapan di permukaan. Nah ini juga ya, ada batu bara kayak gini ya di bagian atas ya. Di bawah batu bara ada batu lempung karbonan ya, ini batu lempung karbonan nih batu bara. Di bawah batu bara ini ya, sampai ke batu pasir ini ya, batu lempung batu pasir. Ya, paling bawah batu pasir. Mungkin di bawah batu ini ada batu metodologi apa saja lagi. Nah ini contoh bagaimana kita melihat ya, oh ini ada satu lokasi ya di sini, kemudian oh ya dia masuk ke cekungan di peta geologi regional lembar apa ya kita bisa lihat. Nah ini contoh bagaimana kita melihat ya litologinya ya, kemudian stratigrafinya kita bisa lihat. Oh ternyata ini masuk ke Pamanuan, ini Pulau Balang, Lower Balikpapan, Upper Balikpapan, Kampung Baru. Kita korelasikan ya namanya dengan data di hasil eksplorasi dengan data di regional. Nanti kita bisa lihat SIM-nya. Ini contoh yang ada di daerah Kutai Basin ya, di daerah Separi ya namanya. Nah di Separi ini ya, ini di daerah ini ya, Separi saya tunjukkan petanya. Di daerah sini ya. Nah ini di Kalimantan Timur ini ya, di Kalimantan Timur, ini di Cekungan Kutai, ini peta geologinya masuk lembar Balikpapan ya, ini lembar Balikpapan, sorry saya lihatkan di sini. Ya, nah namanya di bawah ya. Nah ini lembar Balikpapan ya. Samarinda, lembar Samarinda. Kemudian kita plotkan, oh lokasinya di daerah sini ya, misalnya Separi. Lokasinya di daerah sini, ya, daerah sini. Nah kita lihat ya di daerah ini, ya, daerah ini ya, ini ternyata hasil pemelotan ya, hasil pengelotan. Kita lihat ya di sini lebih detail lagi ya, ini dipetakan, di bor juga. Nah kita bisa lihat ternyata dia merupakan bagian dari antiklinorium atau apa, ada antiklin, kumpulan dari antiklin dan sinklin ya, disebut dari antiklinorium. Ini perangat, antiklin Separi dan antiklin 10. Nah di situ kita lihat bahwa kita bisa susun ya dari pemboran satu dengan pemboran lain, kita bisa bikin yang namanya cool stratigraphy of Separi ya, contoh seperti ini. Nah, di sini ada batu bara dari A, ini SIM A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Ini ada batu baranya. Nah, kemudian kita bisa definisi, oh di bawahnya ada Pulau Balang sedikit batu bara, bagian atas ada Balikpapan, kemudian ini upper Balikpapan. Jadi batu bara yang ada di Separi ini ya, ini di Pulau Balangnya ada, kemudian Balikpapannya ada di lower sama di upper Balikpapan. Lapisan bawah batu baranya apa? Ini batu lempung sisipan batu pasir. Yang Pulau Balang satuan batu pasir seperti ini. Yang Pulau Balang batu baranya sedikit. Yang Balikpapan ini. Nah, setiap tempat mungkin karakteristiknya berbeda ya. Tapi ini adalah bagian dari cekungan Kutai yang ada di Separi. Jadi lokal ya. Tapi nanti beda juga nanti cekungan Kutai yang ada di Balikpapan atau cekungan Kutai yang ada di mana di Kalimantan, di Kutai Barat ya, mungkin di Kutai Timur beda lagi karakteristiknya. Biarpun itu dalam satu cekungan besar, cekungan Kutai. Nah ini caranya ya kita harus melakukan pendeskripsian bagaimana mengenali di lapangannya. Jadi kita lihat secara regional dulu di atas meja, kemudian kita lakukan eksplorasi, pemetaan, pemboran, nah, kemudian dievaluasi lagi pada saat penambangan. Nah di penambangan juga ternyata memang kita bisa lihat di sini ada sandstone, ada mudstone, ada CO itu batubara ya, cool ya. MS itu mudstone, CO batubara lagi, sandstone, mudstone seperti ini. Nah kita lihat juga struktur sedimennya. Ini ada cross laminasi seperti ini sandstone-nya. Ya kita bikin profil-profil seperti ini sehingga kita akan tahu bagaimana karakteristiknya. Nah ini juga ya, ini ada cross laminasi di batu pasirnya. Kemudian ini ada cool chip ya, ada fragmen-fragmen batu bara di dalam batu pasir. Ini disebut sebagai cool chip.
Nah ini juga ya. Nah caranya seperti ini ya kalau kalian nanti bekerja. Nah baru kita lihat rekonstruksinya. Oh lapisannya karakteristiknya seperti ini. Oh dia merupakan sinklin lapisan A, B, C, D, E, F, G, H. Ini di penampang seperti ini. Nah ini detailnya adalah tadi yang ini tadi ya. Secara penampang ya lapisannya seperti ini. Berupa sinklin seperti ini. Dan ini contoh saja bagaimana kita melakukan analisis dari suatu kerangka regional, cekungan, kemudian formasi pembawa batu bara, kemudian lapisan pembawa batu bara sampai ke lapisan batu baranya. Oke, itu penjelasan dari saya dari materi kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Halo Pak. Iya Pak, sejauh ini masih jelas Ya, Pak. silakan. Halo Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas, ya silakan. Iya Pak, nama saya Gideon Simenes Pak. Saya ingin bertanya Pak, antara kayak cekungan Barito terus yang di Kalimantan Timur itu formasinya yang menghasilkan kalori berapaan Pak? Terima kasih Pak. Oke, ya. Nah, tergantung nanti Mbak ya, Mas ya. Jadi itulah fungsinya kita mengenali bagaimana karakteristik dalam satu cekungan itu formasi pembawa batu baranya apa saja. Sebagai contoh di Barito. Di Barito itu bisa kita temui ada formasi Tanjung dan ada formasi Warukin ya, banyak kan Warukin di sana. Nah, Warukin kemudian ada Dahor. Kalau yang di Kalimantan Selatan ya, itu ada formasi Tanjung, itu karena dia umurnya dia lebih tua dari formasi Warukin ya, batu baranya tentu akan kemungkinan memiliki nilai kalori atau nilai kualitas yang lebih baik daripada yang di formasi Warukin ya, seperti yang ditambang di Arutmin ya, seperti itu ya, di formasi Tanjung ya, itu batu baranya bagus ya. Nah itu bisa jadi dia 6.000 kilokalori ya, sekitar 6.000 sampai 6.000, 8.800 seperti sampai 7.000 ada ya, seperti itu. Tapi kalau diwarukin ya masih sekitar 6.000, 5.800 ya gitu. Itu sama warukin itu dengan di formasi Balikpapan ya, itu hampir segitu. Di Pulau Balang itu sekitar 6.500 sampai 6.800 seperti itu. Nah di Balikpapan itu bisa anjlok ada yang sampai ke 5.800 kayak gitu. Kalau yang jadi semakin ke atas semakin muda ya nilai lebih rendah ya. Sebagai contoh yang terendah lagi di mana? Di formasi Kampung Baru dan di formasi Dahor tadi. Formasi Kampung Baru dan di formasi Dahor tadi itu tentu dia akan memiliki umur yang lebih muda ya. Sehingga kualitasnya juga akan lebih rendah ya, lebih rendah. Batu baranya masih warnanya coklat-coklat itu Mas di formasi Dahor maupun di formasi Kampung Baru, sehingga tidak diambil sejauh ini yang di formasi Kampung Baru, padahal ada gitu kan. Nah yang pada diambil itu adalah sekarang formasi Balikpapan, Pulau Balang, Warukin, ini paling banyak diambil batu baranya. Begitu Mas Sion. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Mungkin satu lagi